Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Melakukan perjanjian dengan mereka untuk tidak membunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bi buhtanin. Kalian jangan berbohong, menuduh orang lain yang tidak bersalah. Kemudian wala ta'suni fi ma'ruf. Ini di sini ada tambahan. Kalian jangan melanggar ya perintah yang aku perintahkan selama perintah itu adalah sebuah kebaikan, kema'rufan. Kemudian faman wafa minkum, siapa yang melakukan butir dari perjanjian-perjanjian ini, faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya diperoleh dari Allah. Jadi siapa yang punya komitmen menjalankan perjanjian ini, itu Allah berikan pahala. Wa man asaba min dzalika syai'an, kalau salah seorang di antara kalian silap, manusia ya, kullu ibni adam khata', semua kita mungkin terjerumus dalam satu kesalahan. Kalau di antara kalian silap, silap, melakukan tuduhan terhadap orang lain, fa'uqiba bihi fid dunya, kemudian Allah memberi hukuman ke dia di dunia. Makanya ketika kita tertimpa dengan musibah ya, ada kesakitan atau ditangkap oleh polisi yang kita menanggung rasa malu, juga musibah. Itu cara Allah untuk memberikan pengampunan kepada kita. Bahkan duri yang masuk ke dalam tangan kita, di jari kita, itu juga cara Allah untuk memberi pengampunan. Maka kita jangan pernah menyesali kalau terjadi sesuatu musibah. Husnudzan, barangkali ini cara Allah untuk memberikan pengampunan kepada saya. Fa'uqiba bihi fid dunya, Allah jatuhkan hukuman di dunia. Dengan cara begitu, ketika kita meninggal dunia, kita sudah bersih dari kesalahan-kesalahan. Fahuwa kaffaratul lahu, maka hukuman yang Allah berikan di dunia itu sebagai tebusan terhadap dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahullah, kalau dia melakukan kesalahan itu, terjebak dalam kesalahan itu, silap, terjatuh dengan kesalahan, melanggar perjanjian-perjanjian itu. Nah, kalau tadi Allah berikan hukuman di dunia, kalau ini Allah tidak berikan hukuman, fasatarahullah, Allah tutupkan aibnya. Fa amruhu ilallah, maka perkara kesalahan yang dia lakukan, perkara pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah dia lakukan, maka itu dipulangkan kepada Allah. Insya'a, kalau Allah ingin, aqabahu, Allah hukumkan dia baik di dunia atau di akhirat. Wa insya'a, kalau Allah ingin, afa anhu, Allah ampuni dia. Jadi kalau seorang hamba terjebak dalam satu kesalahan, nah ini kadang-kadang Allah jatuhkan hukuman. Hukuman itu sebagai pengampunan, tapi nggak terlihat di mata kita, dia sudah Allah jatuhkan hukuman. Nah, berarti perkara dia itu dikembalikan kepada Allah. Makanya nanti ada orang-orang yang kita lihat, mungkin dia melakukan kesalahan, tapi dia sehat-sehat saja, ya. Sehat-sehat saja. Kemudian sampai dia meninggal dunia dalam kondisi sehat-sehat saja. Kemudian hidupnya, makanan dan minumannya serba kecukupan, anak-anaknya sekolah dengan baik. Sepertinya dia nggak ada salah apa-apa. Padahal dia di mata kita sudah melakukan sebuah kesalahan. Ah, ini fa amruhu ilallah. Ini dikembalikan kepada Allah. Kalau Allah inginkan, Allah akan jatuhkan hukuman. Tapi kalau Allah inginkan, Allah akan berikan pengampunan. Terkait dengan hal ini, apakah termasuk dosa membunuh orang lain? Nah, karena di antara butir perjanjian tadi Rasulullah mengatakan, kalian jangan membunuh. Bagaimana kalau ada seorang muslim membunuh seorang muslim? Apakah juga dia akan mendapatkan pengampunan? Ya. Kalaupun dia seorang muslim, membunuh seorang muslim juga. Tapi kalau dia betul-betul bertaubat, proses pembunuhannya tidak diketahui oleh siapa-siapa, tidak ditangkap oleh polisi,
antara dia dengan Allah saja. Dan dia betul-betul bertobat sebelum dia wafat. Nah, ini bisa jadi Allah menerima taubatnya, Allah berikan pengampunannya. Ya. Kalau Allah ingin Allah berikan hukuman, fa amruhu ilallah. In syaa'a 'aqabahu wa in syaa'a 'afa anhu. Kalau Allah inginkan hukuman, Allah jatuhkan hukuman. Tapi kalau Allah inginkan siksaan, kalau Allah inginkan pengampunan, Allah berikan pengampunan. Dalam surat An-Nisa ayat Surah An-Nisa ayat 93. Dari 92 ya. Allah di sini menceritakan tentang pembunuhan. Allah berfirman terkait model-model pembunuhan. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Seorang muslim enggak boleh membunuh seorang muslim kecuali pembunuhan itu tidak sengaja. Ya. Tapi moto katepeh urang gop. Kamu meninggal dunia, enggak sengaja. Apa yang harus dia lakukan? Fatahriru raqabatin mu'minah. Dia harus membayar kerugian itu sebagai bentuk taubat. Yang dia lakukan adalah memerdekakan seorang budak. Apalagi wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Dia membayar dia sejumlah 100 ekor onta. Jadi kalau ada seorang membunuh enggak sengaja, maka ada dua hal yang dia lakukan. Yang pertama, memerdekakan budak, kemudian membayar dia sejumlah 100 ekor onta. Siapa yang membayar ini? Apakah dia sendiri? Tidak. Keluarga besarnya, kabilahnya. Nah, kita sangat disayangkan. Di Indonesia atau di Aceh ini tidak ada kabilah. Sehingga beban semua kita pribadi yang menanggung. Hutang kita, kadang silap kita, rugi dalam bisnis, kita pribadi yang menanggung. Tapi kalau adat masyarakat Arab itu tidak ditanggung oleh mereka personal ya, tapi ditanggung oleh keluarga besarnya, kabilahnya. Coba bayangkan masing-masing keluarga menyumbang seekor onta. Jadi ada 100 keluarga terpenuhi tebusan atau kesalahan yang dia lakukan itu. Kemudian makanya dalam akhir-akhir ini pada saat kita melakukan lebaran ya, kita sudah mulai marak sekarang berlebaran secara kolektif, rame-rame. Kalau saya di Matang kemarin, pulang ke Matang, kami jumpa keluarga besar itu pada hari raya ketiga. Jadi di situ kita saling kenal mengenal. Mungkin dalam satu grup nanti kalau ada satu orang di antara kita, ada yang kesakitan, ada yang butuh bantuan, atau bahkan ada yang perlu diberikan tebusan seperti ini, bisa kita layangkan di grup-grup seperti itu. Menghidupkan kembali ya adat dulu itu hidup secara kabilah. Kemudian wa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'min. Kalau ada di antara kita melakukan pembunuhan terhadap seorang mukmin, tapi mukmin itu berada dalam barisan musuh. Nah, kita berperang dengan kabilah A misalnya. Kabilah A itu kafir rata-rata, tapi ada 1-2 orang muslim. Sehingga kita membunuh yang muslim ini. Maka kita harus memerdekakan budak. Tidak kita bayar dia. Kenapa kalau membayar dia? Karena kalau kita bayar dia akan diterima oleh orang kafir. Nah, tapi di sini kita cukup menebuskan kesalahan kita dengan memerdekakan seorang budak yang muslim. Kalau dia tidak punya, maka berpuasa selama 2 bulan. Fasyamu syahraini mutatabi'ain. Secara berturut-turut. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida. Kalau ada seseorang membunuh seorang muslim secara sengaja, baik dia status pembunuh ini muslim atau statusnya bukan muslim, maka nanti terjadi perbedaan pendapat di sini. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam.
siapa yang membunuh seorang muslim, kalau tadi tidak sengaja, ini secara sengaja. Ya, kita keker kepalanya, kita tembak misalnya. Kita cari di mana posisi dia, kita bunuh dia. Fajaza'uhu jahannam, maka imbalannya neraka jahannam. Para ulama berbeda pendapat di sini. Ini di surah An-Nisa Allah katakan imbalannya neraka jahannam. Kemudian khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Bagaimana ini? Tadi di perjanjian Bai'ah Al-Aqabah, kalau kalian melanggar kesalahan perjanjian ini, di antara perjanjiannya adalah jangan membunuh. Kalau Allah berikan pengampunan itu terserah Allah. Kalau Allah jatuhkan hukuman juga terserah Allah. Berarti ada peluang di sini, ada celah untuk diampuni. Kenapa di sini Allah katakan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Maka dijawab. Ayat ini Allah turunkan terkait seorang mantan sahabat. Kenapa saya sebutkan mantan sahabat? Karena dia nanti murtad. Namanya Miqyas bin Subabah. Nah, ini perlu kita baca sejarah Nabi ya. Karena sejarah itu bagian dari tafsir dari ayat Al-Quran. Miqyas bin Subabah dengan abangnya yang bernama Hashim bin Subabah. Sama-sama masuk Islam. Dalam satu peperangan, ada seorang sahabat Nabi dari kalangan Aus. Kalangan kabilah Aus, yaitu kabilah yang ada di Madinah. Dalam kondisi angin yang kencang, disebutkan seperti itu. Angin yang kencang, mungkin di musim dingin, ada penglihatan sahabat ini tidak terlalu terang. Ketika melihat seorang, dia sangka musuh. Itu Hashim ini, abang dari Miqyas ini. Maka sahabat Nabi ini membunuh si Hashim ini, sahabat ini. Setelah dibunuh, ternyata yang dibunuh itu bukan orang kafir. Ini dalam peperangan ini. Yang dibunuh adalah seorang muslim. Itu abang dari Miqyas ini. Maka Miqyas ini marah. Abangnya sudah dibunuh, yang membunuh juga seorang muslim. Maka datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ini abang kami sudah dibunuh. Bagaimana ini? Maka Rasulullah mengutuskan utusan kepada kabilah sahabat yang membunuh itu. Kabilah itu tokohnya adalah Ubadah bin Samit. Ini Ubadah bin Samit tokoh besar dalam sahabat. Maka diminta oleh Rasulullah untuk memberikan tebusan diyah karena dia membunuh secara tidak sengaja. Maka oleh Ubadah bin Samit sebagai kepala suku mengumpulkan sehingga terkumpulkan diyah ini yang berjumlah 100 ekor unta. Ya, nanti lagi memerdekakan budak. Setelah dikumpulkan, maka Miqyas bin Subabah senang kali, ya, mendapat 100 ekor unta. Pemberian dari keluarga pembunuh. Karena sudah dibunuh abangnya. Dalam perjalanan dia menerima unta itu, dibisi oleh syaitan. Karena kejadiannya bukan di bulan suci Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan syaitan diikat. Tapi kejadiannya setelah bulan suci Ramadan, bukan di bulan suci Ramadan. Maka dibisi oleh syaitan, diiming-iming. Umat Miqyas, nyo karena 100 ekor unta. Bagaimana dalam kesempatan yang yang kesempatan emas ini, kamu bunuh seorang di antara mereka. Kamu dapat membunuh, membalas dendam, dan kamu juga mendapat 100 ekor unta. Maka bisikan syaitan inilah yang akhirnya setelah dipertimbangkan, mantap juga ini. Dia bisa melakukan pembalasan dan dia memperoleh 100 ekor unta. Maka dibunuhlah salah seorang utusan yang berperan menyerahkan unta ini dari kabilah pembunuh itu. Setelah dibunuh, untanya dibawa ke Mekah dan balik ke agama Quraisy, murtad. Itulah manusia kadang-kadang tergiur dengan harta, dia mau meninggalkan agamanya gara-gara harta, balas dendam, mau meninggalkan agamanya gara-gara balas dendam. Karena kalau dia berada di Madinah, dia akan dijatuhkan hukuman, maka dia melarikan diri murtad ke agama Quraisy. Maka nanti ada 10 orang yang berakhir dengan 4 orang nanti. Ketika Rasulullah di tahun ke-8 Hijriah melakukan Fathu Mekah, Rasulullah membuat pengumuman, siapa yang bertemu dengan 4 orang ini,
walaupun dia bergantung di dinding Ka'bah, kalian bunuh dia. Yang pertama, Ikrimah bin Abi Jahal, anak dari Abu Jahal. Dia melarikan diri ke arah Yaman, akhirnya nanti dikejar oleh istrinya, dibawa pulang berjumpa dengan Rasulullah, dia bertobat masuk Islam, enggak jadi dibunuh. Kemudian Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Ini famili dari Sayyidina Utsman bin Affan, dilindungi oleh Sayyidina Utsman. Kemudian ketika suasana sudah tenang, dikeluarkan, diminta oleh Sayyidina Utsman untuk meminta maaf ke Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memberi maaf. Tapi ada dua orang yang murtad. Abdullah bin Abi Sarah juga murtad, tapi dia masuk Islam lagi. Ada dua orang, salah satunya adalah Miqyas bin Subabah ini, yang tadi membunuh setelah dia membawa 100 ekor unta. Miqyas bin Subabah ini bergantung di Ka'bah, dibunuh. Kemudian ada satu lagi, Abdullah bin Akhtal. Abdullah bin Akhtal ini juga bergantung di dinding Ka'bah. Datang Ammar bin Yasir, membunuh juga dia. Kenapa? Karena murtad. Setelah murtad bukan hanya murtad, mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga tergiur dengan dunia, ya. Kenapa kalau Abdullah ini sombong? Dalam satu peristiwa Rasulullah mengutus Abdullah bin Akhtal ini dengan sahabat lain untuk mengumpul zakat. Dalam perjalanan, Abdullah bin Akhtal ini merasa dirinya lebih hebat dari sahabat satu lagi ini. Meminta kepada sahabat satu ini, "Hai, aci kapu gak kupi begala baju." Itulah kira-kira. Coba buat makanan untuk saya. Saya ingin makan, tolong kamu sediakan makanan untuk saya. Sahabat ini juga merasa puhairon, walun. Maka dia marah. Dia bunuh. Ini gara-gara takabur tadi. Ketika dia tolak permintaannya, marah, dalam kondisi nggak ada siapa-siapa yang melihat, dia bunuh orang ini. Setelah bunuh, takut ke Rasulullah, kembali ke Mekah, murtad. Ini juga berhasil nanti dibunuh oleh Rasulullah SAW. Salah seorang yang Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk membunuh mereka walaupun mereka bergantung di dinding Ka'bah. Itulah barangkali pelajaran yang mungkin bisa kita sampaikan terkait dengan dakwah Rasulullah di tahun ke-12 kenabian, tepatnya pada momen Bai'ah Al-Aqabah Al-Ula, atau disebut dengan Bai'atun Nisa. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.